Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi dan selamat datang di Public Expose Rapat Umum Pemegang Saham PT Martina Berto Tbk tahun buku 2021. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, seluruh investor, pemegang saham, dan rekan media yang sudah hadir secara virtual di Zoom meeting siang hari ini. Mengingatkan kembali Bapak dan Ibu seluruh undangan yang sudah hadir untuk rename dengan nama _ atau sekaligus mengisi juga absensi di Google Form yang sudah kami kirimkan, sudah share, atau Bapak dan Ibu juga bisa melihat di kolom chat yang ada, formatnya nama _media. Bapak dan Ibu, para undangan yang berbahagia, saat ini saya didampingi oleh 4 orang narasumber, yaitu Direktur Utama PT Martina Berto Tbk, Bapak Brian David Emil, Direktur PT Martina Berto Tbk, Bapak Kilala Tilaar, Direktur PT Martina Berto Tbk, Bapak Jos Irwin Hartanto, Corporate Secretary, Bapak Muhammad Sabri Hasan. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum ruang virtual ini saya serahkan ke 4 orang narasumber saya mau mengingatkan seluruh rekan-rekan untuk rename, menuliskan nama _ dari media mana. Dan selama presentasi berjalan, mohon kesediaan rekan-rekan media untuk mendengarkan terlebih dahulu. Setelah itu akan ada sesi question and answer. Kita akan buka kolom chat untuk rekan-rekan media mulai bertanya. Baik, langsung saja ruang virtual ini saya serahkan ke Bapak Muhammad Sabri Hasan. Saya persilahkan, Pak. Terima kasih, Uni. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya izinkan saya sebagai Corporate Secretary pada PT Martina Berto Tbk mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang telah berkenan menghadiri acara Public Expose dalam rangka RUPS tahunan PT Martina Berto Tbk untuk tahun buku 2021. Sebagaimana yang telah maksud saya bahwa kewajiban public expose ini adalah sebuah kewajiban dari setiap emiten untuk memaparkan beberapa hal-hal penting terhadap kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa berkenaan dengan pelaporan kinerja perusahaan atau setidak-tidaknya setelah melakukan RUPS. Adapun turut hadir sebagaimana telah disampaikan oleh Mbak Foni, sebagaimana saya telah submit pelaporan ke bursa bahwa turut hadir sebagai public expose adalah Bapak Brian Tilaar sebagai dirut, kemudian turut hadir Bapak Kilala Tilaar, direktur, kemudian Bapak Jos Irwin adalah sebagai direktur. Baik, perlu saya sampaikan secara singkat bahwa tadi telah dilakukan pelaksanaan rapat umum pemegang saham tahunan PT Martina Berto Tbk untuk tahun buku 2021. Pelaksanaan telah kita lakukan pada jam 9.30. Nah, tentunya banyak hal-hal yang telah kita lalui selama tahun buku 2021 dan telah diterima, kemudian telah disahkan semua pelaporan terkait dengan kegiatan-kegiatan operasional, manajemen, pengawasan seluruh pemangku kepentingan pada PT Martina Berto Tbk. Baik, untuk public expose saat ini, izinkan saya untuk memaparkan sedikit
hal-hal yang sebagai pembuka dalam materi public expose, kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Brian terkait dengan performa bisnis, kemudian rencana dan proyeksi ke depan secara bergantian akan dilakukan oleh Bapak Dewan Direksi yang lain. Ya. Ya. Public expose PT Martina Berto Tbk. Ya, kita akan melakukan sebagaimana yang telah dijadwalkan, yaitu pada jam 13.30 saya skip. Baik, saya perkenalkan ini adalah Bapak Brian sebagai Presiden Direktur, kemudian ada Bapak Kiralati Laan sebagai Direktur, kemudian ada Bapak Jos Irwin Hartanto, kemudian saya sebagai Corporate Secretary. Kami di Martina Berto Tbk masih, dan inilah menjadi sebuah keunggulan kami yang selalu kami andalkan hingga sampai saat ini. Yang pertama adalah portofolio merek dan produk yang kuat pada segmen pasar premium. Maaf, sebentar. Oke, kemudian yang kedua, keunggulan kami adalah pemain terkemuka dalam industri kecantikan Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah keterkaitan dan sinergi dengan Mata Tilar Group, bahwa PT Martina Berto Tbk merupakan salah satu anggota pada Mata Tilar Group, di mana Mata Tilar Group ini memiliki grup-grup usaha-usaha lain yang memiliki usaha yang berbeda, tentunya dengan keunggulan masing-masing dari unit bisnis pada Mata Tilar Group ini merupakan poin penting bagi Martina Berto Tbk untuk saling mengisi pada grup-grup perusahaan yang lain. Nah, sehingga ini disebut dengan keterkaitan dan sinergi dengan Mata Tilar Group, yaitu perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Mata Tilar Group tersebut. Keempat, manajemen yang berpengalaman. 5, research and development yang kuat dan berorientasi pasar. 6, jaringan distribusi yang unggul dan tersebut di seluruh Indonesia. Visi kami adalah menjadi perusahaan perawatan kecantikan dan spa yang terkemuka di dunia dengan produk yang bernuansa ketimuran dan alami melalui pemanfaatan teknologi modern, penelitian dan pengembangan sebagai sarana peningkatan nilai tambah bagi konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Kami memiliki misi adalah 1, mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan produk perawatan kecantikan dan spa yang bernuansa ketimuran dan alami dengan standar mutu internasional guna memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai segmen pasar dari premium, menengah atas, menengah dan menengah bawah dalam suatu portfolio yang sehat dan setiap merek mampu mencapai posisi 3 besar di Indonesia di setiap segmen pasar yang dimilikinya. 2, menyediakan layanan yang prima kepada semua pelanggan dalam porsi yang seimbang, termasuk konsumen dan para penyalur produk. 3, mempertahankan kondisi keuangan yang sehat dan pertumbuhan bisnis. 4, merekrut, melatih, dan mempertahankan tenaga kerja yang kompeten dan produktif sebagai bagian dari aset perseroan. 5, memanfaatkan metode operasi, sistem dan teknologi yang efisien dan efektif di seluruh unit usaha, di seluruh unit dan fungsi usaha,
6. Menerapkan good corporate governance secara konsisten demi kepentingan para pemangku kepentingan atau stakeholders. 7. Memberikan tingkat keuntungan yang wajar kepada para pemegang saham. 8. Mengembangkan pasar internasional kosmetika, produk spa, dan herbal dengan fokus jangka menengah di kawasan Asia Pasifik dan fokus jangka panjang di pasar global dengan produk dan merek pilihan. Sekilas, bidang usaha kami adalah pemasaran dan perdagangan produk kosmetika, perawatan kecantikan, dan jamu. Kami berdiri semenjak tahun 1977, kemudian penawaran perdana terjadi pada tahun 2011. Adapun fasilitas produksi, ya, yang pertama adalah kawasan Pulau Gadung, tepatnya di kawasan industri Pulau Gadung, yang terdiri dari pabrik produk, kemudian pabrik kemasan. Kemudian dahulu kita punya pabrik Cikarang. Terakhir, kita punya pabrik di daerah Narogong, di mana core bisnisnya adalah pabrik maklon. Perlu saya sampaikan bahwa struktur perusahaan Martin Alberto atau MBTO, dia memiliki 2 anak usaha. Yang pertama adalah sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, yaitu PT CD-Findo yang berlokasi di Narogong, di mana PT CD-Findo ini bergerak di bidang kontrak manufacturing atau kontrak maklon produk kosmetika. Kemudian yang kedua adalah PT TPS MTG, yaitu dia bergerak di bidang pengelolaan mata pilar shop. Mungkin kalau yang kegiatan usaha ini sudah redundant dengan yang sebelumnya. Adapun kategori production ini pastinya mungkin saya akan serahkan kepada Bapak Brian untuk melanjutkan. Ya. Demikian cukup dari saya. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Pak Sabri selaku Corporate Secretary. Saya lanjutkan mengenai produksi. Memang produksi kita ada beberapa hal ini, ada kosmetika cair, kosmetik kering, dan ada obat tradisional dan bahan bakunya, ada nabati, ada kimia dan bahan baku kemas. Next slide. Next slide. Ya. Ya. Dan ini adalah brand portfolio kami. Yang dibuat di PT Martin Alberto Holding, ya. Ada Dewi Sispa dan Professional Artist Kosmetik Martatila itu adalah yang luxury. Lalu ada yang Mestis di Biokos, Rudi Adi Suwarno, dan di Mass Consumers ada Belia, ada Caring Colors, ada Sari Ayu Martatila, brand yang sudah cukup lama. Lalu middle low ada Mirabella dan Cepaka. Next slide. Dan ini adalah produknya. Kurang lebih adalah seperti ini. Next slide. Nah, ini produk baru yang kita launching di 2021. Next slide. Nah, ini kita juga banyak melakukan rejuvenate, ya. Sebab untuk kekinian sesuai dengan perkembangan zaman ada di Suwarno, Sari Ayu, dan 2 Sari Ayu ada di Agnes Care dan Bright Skin. Next slide. Nah, ini di semester 1 2022 ini yang kami lakukan bersama tim marketing. Nah, nanti untuk detailnya di sini ada direksi yang khusus menangani untuk marketing dan sales, ada Pak Jos, dan nanti untuk managing director ada Pak Cilala Tirahat. Next slide. Next slide aja, Pak. Next slide. Ini sudah. Nah, ini kurang lebih adalah potret kita, terlihat di potret 2020, 2021 full year, dan Q1 2022. Q1 2021. Oh iya,
Q1 2022. Ya. Jadi ya. Sebentar ya. Oke. Iya, sebentar ya. Udah. Oke. Ininya. Oh, sorry. Oke. Q1 2022. Nah, terlihat bahwa terjadi perbaikan yang sangat masif, yaitu di Q1 2022, nanti tentunya berlanjut sampai akhir kinerja di 2022. Ya, ini baru Q1 yang kami tampilkan adalah laba kotor terhadap penjualan atau gross margin menjadi 41%, sedangkan laba operasi terhadap penjualan adalah tadinya adalah minus yang sangat dalam, menjadi minusnya jauh lebih berkurang, menjadi minus 1,96. Laba bersih terhadap penjualan tadinya minusnya sangat dalam di 47,19 di Q1 2021, jadi year on year, dan itu kita mengalami minus yang jauh lebih berkurang adalah di minus 5,48, mengakibatkan maka rasio hasil aset atau return on asset, return on equity minusnya juga berkurang versus Q1 2021. Sedangkan rasio lancar juga sangat membaik dari 55% menjadi 74,81%. Debt to equity ratio itu juga kita lakukan banyak sekali perbaikan sehingga dari 70 debt to equity menjadi 63,04. Lalu kewajiban kita juga berkurang, dan collection kita atau perputaran yang merupakan sumber daripada cash flow dari 96 hari menjadi 50 hari. Jadi perputaran cash in kita itu jauh lebih cepat. Ya. Lalu hutang usaha juga, kewajiban kita kepada pihak ketiga juga banyak yang kita bereskan sudah. Ya. Jadi interest cost dan financial cost kita jauh berkurang, sehingga kita bisa lebih fokus kepada kegiatan operasional kita. Lalu inventory juga, inventory days juga, perputaran kita jual ke pasar itu jauh lebih cepat. Ya, next slide Pak. Ya, sedangkan di potret profit and loss Q1 2021 versus Q1 2022 adalah mengalami perbaikan dari sisi daripada penjualan. Lalu gross profit juga demikian dari 14 ke 30 miliar. Kalau penjualan dari 50 miliar menjadi 74 miliar. Lalu juga kalau kita bisa lihat bahwa operating profit laba usaha kita dari minusnya sangat dalam di 2021 minus 24 menjadi minusnya jauh lebih berkurang, yaitu minus 1 miliar. Lalu laba bersih net profit juga dari minus yang 23 menjadi minus 4. Ya. Lalu earning per share juga minusnya jauh lebih berkurang. Nah, ada perbaikan di EBITDA, earning before depreciation, dari Q1 2021 yang tadinya minus 17 menjadi plus 3,4. Lalu kalau ini ya outstanding shares sama semua, dan juga margin operasi, operating margin yang tadinya minus sangat dalam minus 47 menjadi minus 1. Ya. Dan margin kotor, gross margin persentase adalah dari 28, dari tadinya hanya 28,58 menjadi 41,67 plus. Ya. Next slide Pak. Bentar. Oke. Nah, bagaimana proyeksi kita di 2022 ya? Proyeksi keuangan kita, kinerja bisnis kita itu kita proyeksikan menjadi 415,9, which is mendekati 146, dan juga kita akan sambil sudah berjalan yaitu menekan daripada cost of goods sold dari tadinya adalah 68,33 menjadi 63,23 ya. Lalu juga di dalam marketing and sales expense, ya, biaya penjualan dan pemasaran, kita make sure bahwa menjadi sangat produktif
Bayangkan di 2021 adalah 38,21 menjadi 22,78 untuk menopang daripada sales kita yang 415 miliar rupiah. Ya. Lalu GA expense kita juga kita tekan habis. Nah, ini menyebabkan nantinya adalah operating profit kita itu dari minus 98 ya, angka bergerak ya. Ini akan menjadi plus 7. Lalu EBITDA juga akan menjadi 28 miliar dari minus 66. Dan memang kalau dari profit after tax ya, dari tadinya adalah minus 148 miliar itu menjadi minusnya 15 ya. Jadi bayangkan bagaimana kita menekan daripada minus yang dalam di profit after tax menjadi jauh lebih baik minusnya ya. Syukur-syukur nanti kita bisa mendapatkan profitabilitas. Maka mengakibatkan return on asset kita minusnya akan jauh lebih berkurang dan return on equity juga demikian ya. Lalu juga return on capital employed. Silakan. Ya, kurang lebih strategi globalnya adalah seperti ini, adaptive, banyak rejuvenation, investasi pada media digital, ya, penjualan online, lalu distribusi yang lebih merata, lalu juga bagaimana supply chain kita, inovasi produk, dan akhirnya mengakibatkan perbaikan laba ya, atau minus yang lebih jauh berkurang mendekati laba. Next slide. Nah, ini distribution kita. Kalau di 2021 memang ada melewati PT SI Indonesia, itu afiliasi. Di 2022 adalah melalui Dosni Roha ya. Kalau PT SI Indonesia mereka akan sangat banyak perbaikan. Oke, kita fokus di dalam PT Maltina Belt Tbk. Maka channelnya adalah satu adalah melalui TPS, yaitu yang mengelola daripada Multilateral Shop online, Multilateral Shop offline dan online, melalui PT Dosni Roha di conventional outlet, melalui 3 raksa di modern trade channel, baik itu yang key account maupun local modern trade, melalui Pentavalent, conventional yang di channel pharma, online channel, dan melalui agen-agen yang ada di luar negeri untuk ekspor bisnis kita. Next slide. Nah, bagaimana kalau untuk pengembangan usaha ya, sudah diketahui bahwa kita mau mempunyai PT TPS yang mengelola Multilateral Shop, itu juga bisnisnya kita tingkatkan, dan juga ada PT Devindo ya. PT Devindo ini maklun contract manufacturing business untuk kita improve klien-klien kita yang sudah ada dan new klien baik lokal maupun multinasional. Nanti tentunya Pak Kilalatil bisa menjelaskan lebih banyak mengenai PT Devindo dan lain-lain. Next slide. Ya, baik. Jadi itu penjelasan singkat kami di dalam forum public expose ya untuk 2021 dan kinerja apa yang kita mau capai, apa yang kita mau kerjakan di sampai akhir tahun 2022. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Sabri dan Bapak Brian. Apakah ada tambahan? Ada tambahan? Cukup? Selamat siang rekan-rekan wartawan sekalian. Perkenalkan saya Kilala Tilaar. Di sini saya sebagai Managing Director daripada Martina Berto Tbk. Yang tadi Pak Brian sudah sampaikan, memang hasilnya cukup baik, di mana kalau kita lihat 2 tahun terakhir pandemi itu sangat berdampak negatif terhadap kelompok usaha kita. Tetapi bukan hanya kita aja mungkin, tetapi hampir seluruh industri juga merasakan hal yang sama, tekanan yang sama. Di dalam proses ini kita bagi, ada secara strategi kita bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah survival mode, kemudian ready to take off, dan sekarang adalah yang tahap take off. Artinya pada saat tahun 2020, pada saat pandemi pertama sampai dengan akhir 2021, kita tuh di dalam strategi survival dan mempersiapkan untuk take off. Dari tadi yang disinggung tadi Pak Brian dengan hasil-hasil yang cukup signifikan lebih baik di tahun 2021 semester 1, kita dari
dari 2020 sampai sekarang kita mempunyai 5 strategi ya, 5 step strategi besar. Yang pertama itu adalah kita fokus untuk membetulkan supply chain kita. Karena ada beberapa area di dalam perusahaan ini yang memang kita perlu pembenahan yang cukup signifikan, mulai dari supply chain, manajemennya yang lebih tepat dan lebih akurat, kemudian juga logistiknya juga kita buat secara sistem dan lebih cepat dan tetapi juga kita membenahi saluran distribusi kita. Jadi kalau misalnya dulu sebelum tahun 2020, kita itu biasanya sole distributor, maka tadi di-mention juga sama Pak Brian, kita putuskan sejak 2020 sampai sekarang kita menganut sistem multi-distribusi dengan partner-partner yang berbeda, Pentavalent untuk channel conventional outlet dan juga pharma, kemudian Bosnia Roha dengan conventional trade yang baru bulan lalu kita sign, kemudian juga dengan 3 Raksa Satria itu dengan modern key account maupun juga local modern. Nah, kemudian strategi kedua adalah pasti penyelamatan cash flow dan profitability. Kita lihat di kuartal 1 2022 memang kita signifikan juga bagus karena kita melakukan perbaikan fundamental yang cukup banyak, terutama di dalam managing the inventory, kemudian juga cost reduction terhadap COGS yang tadi juga dilihat lumayan cukup signifikan berturun. Kemudian kita juga menjual beberapa aset-aset yang idle dan kita mencoba untuk benar-benar untuk menekan biaya-biaya general dan general expense ya. Kemudian yang ketiga adalah fit sizing. Di tahun 2020 sampai 2021 kita melakukan restructuring organization yang cukup masif, di mana bisa juga tergambar di dalam tercermin dalam biaya-biaya GI expense juga kelihatan bahwa kita sudah berhasil menekan hampir setengah daripada biaya versus 2020 dan 2021 ya di kuartal 1. Jadi terus yang ketiga adalah marketing strategi, nanti mungkin dijelaskan oleh Pak Jos, bahwa kita fokus untuk rejuvenate. Jadi Mata Pilar Group ini, Martina Bero Tbk ini kan adalah perusahaan yang cukup tua ya, 52 tahun ini, maka perlu sekali untuk menjawab tantangan kompetitif sekarang, maka perlu kita lakukan rejuvenasi daripada produk-produk kita yang memang masih laku di pasaran. Dan juga ada beberapa produk-produk baru yang untuk menunjang kebutuhan kekinian sekarang. Kemudian kita juga mengutilisasi channel-channel TikTok dan online sebagai key driver kita untuk juga bisa menemukan customer-customer baru yang lebih mudah. Dan yang kelima strateginya adalah digitalization. Jadi kita juga sejak tahun 2020 sampai sekarang kita terus memupuk baik itu penjualan online maupun secara manajemen kita buat juga secara manajemen kita buat semuanya digital, mulai dari pengelolaan stok, supply chain, marketing, finance kita buat supaya lebih efektif dan efisien. Mungkin itu adalah 5 strategi besar yang secara konsisten saya rasa Martina Berto lakukan sehingga kuartal 1 2022 ini sudah melihatkan tanda-tanda kita akan take off untuk bisa kembali kepada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin demikian saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Bapak Kilala Tilaar. Dan sepertinya tambahan dari Pak Kilala Tilaar ini juga kalau kita lihat di kolom chat sudah menjawab ada pertanyaan dari Pak Bani di Neraca tentang apakah penjualan secara offline masih merupakan sebuah peluang, bagaimana rencana tahun depan. Kalau begitu langsung saja ya, kita sepertinya akan masuk dalam sesi question and answer. Rekan-rekan media silahkan di-rename, ketik nama, kemudian dari media mana. Sudah Bapak-Bapak direksi, jajaran direksi dari PT Martina Berto juga bisa melihat di kolom chat, sudah masuk beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu dari Pak Bani Neraca. Pertanyaan yang pertama adalah berapa investasi CAPEX tahun ini dan realisasi hingga semester pertama 2022?
di itu jangan di oh ya baik. Kalau tadi yang mengenai rencana kerja itu kurang lebih kan udah cukup disampaikan ya. Baik. Nah, mengenai capital expenditure kita itu kurang lebih di semester pertama 2022 itu kita menghabiskan 1.046 juta sekian dengan budgetnya kurang lebih hampir sampai 10 miliar. Nah, untuk apa? Capex kita, capital expenditure, itu terutama akan besarnya di dalam manufacturing side gitu, ya. Sebab sangat-sangat penting tuh di dalam manufacturing side kita itu terutama untuk menopang daripada supply chain kita, ya. Jadi itu kalau mengenai capital expenditure, ya. Baik. Sedangkan kalau untuk rencana kerja kan sudah cukup tadi ya, Ya. udah cukup dijelaskan ya. Baik. Sebentar. Ada pertanyaan juga? Terima kasih Pak Brian. Ada pertanyaan juga nih, apakah penjualan secara offline masih merupakan sebuah peluang? Ya, silakan Pak Jos. Akan ditanggapi oleh Bapak Jos. Oke, dengan Mas Bani dari Neraca ya. Bagaimana strategi penjualan MBTO dengan menjadikan transaksi secara online sebagai lifestyle? Sebetulnya ini memang pola pergeseran perilaku yang sudah terjadi dan hampir di semua sektor mengalami digitalisasi. Ditambah dengan COVID itu mengakselerate transaksi secara online. Tentunya kita juga udah melakukan adaptasi dengan hal tersebut. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Brian, di mana pertumbuhan bis online kita juga mengalami pertumbuhan cukup signifikan. Mungkin kalau datanya tadi sih belum ada secara detail, namun bisa saya catat di sini penjualan online kita di semester 1 ini mengalami pertumbuhan sekitar 60%, yang kita generate juga dengan penjualan melalui marketplace dan juga melalui TikTok. Ya. Kemudian, apakah penjualan secara offline masih merupakan sebuah peluang? Tentu saja masih, karena market Indonesia ini sedemikian besar, ya, dengan pertumbuhan pembelanjaan secara online ini memang potensinya masih besar, tapi offline juga masih besar, ya, karena ada beberapa karakter memang yang pembeliannya cenderung dilakukan melalui offline. Kelima, bagaimana rencana untuk tahun depan? Apakah ancaman COVID-19 berikut variannya merupakan ancaman terhadap rencana MBTO di dalam performance usahanya? Oke, ini sebetulnya gini, COVID ini misterius ya. Baru saja kita mengalami sebuah istilahnya bisa menarik nafas di semester 1, di mana kita melihat grafiknya semakin menurun dan terkendali. Namun ya kita lihat bersama berita hari ini juga cenderungnya ada peningkatan lagi. Tapi kita berharap sih dan kita punya keyakinan pemerintah sudah lebih terlatih dalam pengendalian COVID-19 ini. Jadi bagi kami juga yang sudah menjalani 2 tahun bergumul dengan kondisi usaha pada saat COVID, itu juga lebih terlatih. Memang kuncinya satu, harus lebih cepat dan lebih adaptif. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Brian juga, adaptif ya, karena biar bagaimanapun yang namanya konsumsi itu tidak akan pernah berhenti, cuman caranya aja. Jadi apa yang sudah kita lakukan
di tahun 2022 ini pada semester 1 yang tadi disampaikan oleh Pak Brian, rapotnya itu terus akan kita lakukan, kita improve lagi. Tentu saja COVID ini ya harus kita mulai belajar beradaptasi dengan COVID. Jadi saya sih cukup, kami cukup optimis terhadap tahun ini, pencapaian kita akan jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Oke, baik. Terima kasih Pak Jos Irwin. Pertanyaan dari Mas Bani sudah terjawab. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan Mas Kormen, industri.co.id. Oke, pertanyaannya soal MBTO bekerja sama dengan 3 distributor, antara lain Tiga Raksa, Pentavalen, dan Dosniroha. Apa ada rencana untuk ditambah lagi? Terima kasih Mas Kormen dari industri.co.id. Selamat siang. Ya, MBTO sekarang ini bekerja dengan 3 distributor. Ya betul sekali itu ada Tiga Raksa Satria, Pentavalen, dan Dosniroha. Apakah ada rencana untuk ditambah lagi? Sampai saat ini 3 distributor tersebut sudah bisa mengakomodir setiap channel yang kami garap, di mana Tiga Raksa itu sudah menggarap channel modern, baik Q-Econ maupun lokal modern. Kemudian Dosniroha itu kita kerjasama di channel general trade, konvensional, dan Pentavalen untuk channel pharma yang merupakan pengembangan channel kita, termasuk juga agen-agen yang ada di luar Jawa terutama. Jadi untuk saat ini sampai akhir tahun 2022 kita masih akan elaborate dengan 3 distributor ini. Saya tambahkan sedikit, di luar daripada channel-channel tersebut, kita juga ada channel-channel lain ya. Sebetulnya kita lagi ngembangin direct to consumer business model, di mana sekarang sudah lazim banget terjadi di market, bahwa kita bisa melakukan kegiatan yang disebut sebagai affiliate marketing atau ya semacam dropshipper seperti itu, supaya penetrasinya produk-produk kita juga bisa masuk ke level-level yang paling kecil, nukleus paling kecil, yaitu person to person. Jadi kita juga dorong direct to consumer lewat juga TPS ya, salah satu anak perusahaan Martina Berto Tbk, di mana itu memanage penjualan online ya. Jadi dari Martina Berto bisa langsung juga me-reach to konsumennya. Ini adalah bisnis model yang memang lagi marak juga ya. Kita lihat beberapa pemain kosmetika yang baru menggunakan direct to consumer scheme ini untuk bisa penetrasi market sampai ke level personal gitu. Jadi itu salah satu yang mungkin kita akan coba lihat lagi, apakah kita bisa juga melakukan ekspansi outlet gitu ya sampai kepada level individu. Oke, thank you Pak Kilala Tilar dan Pak Jos Irwin. Saya lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu dari Mbak Arfiana Citra dari Kontan. Ada 5 pertanyaan. Saya bacakan yang pertama dulu. Perusahaan gencar melakukan strategi multi distribution offline. Bagaimana rencananya? Dan jika ada pembukaan outlet baru di tahun ini, outlet mana yang akan dibuka dan di area mana? Kemudian mau langsung dijawab atau saya bacakan dulu pertanyaannya, Bapak-Bapak? Oke, Mau langsung di feedback?
Baik, Arfiana Arfiana, betul Pak. Ontan. Terima kasih. Selamat siang. Ya, memang tadi sudah disampaikan bahwa kita sejak tahun lalu kita mulai melakukan strategi multidis. Apakah dengan ini perusahaan menahan pembukaan outlet offline? Sebenarnya tidak, karena multidis ini tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mengerem kita membuka outlet atau gerai ya. Justru dengan multidis ini salah satu tujuannya adalah lebih meratakan availability dari produk-produk Martina Berto. Jadi apabila ada rencananya pembukaan outlet baru tahun ini akan dibuka dan di mana ya kan? Yang baru kita buka itu di Sarinah ya. Di Sarinah itu Mbak Arfiana bisa kalau pas lagi ke sana bisa melihat itu kita ada outlet Marta Tilaar juga di sana. Di dalam Sarinah itu kita juga masih ada kita buka. Ya jadi bukan upaya untuk mengerem pembukaan gerai ya. Justru multidis ini tujuannya adalah supaya produk kita tuh lebih terdistribusi dengan merata. Kemudian pertanyaan nomor 2. Iya. Apakah di tahun ini ada inovasi produk kosmetika baru di tahun ini? Jika ada, boleh dijelaskan produknya seperti apa dan segmentasi konsumennya seperti apa? Adakah target tertentu setelah diluncurkannya inovasi produk tersebut? Oke, ini sepertinya memang sudah mulai menggeliat ya market kosmetik dalam hal ini dekoratif. Jadi kita memang ada upaya untuk mengeluarkan kembali produk-produk yang sifatnya dekoratif ya. Kalau yang sifatnya produk personal care seperti ada yang kita mau keluarkan dalam waktu dekat ya, nanti coming soon, nanti bulan depan lah bisa lihat itu ada. Kita akan keluar juga. Ini sudah dalam tahap produksi. Targetnya tentu saja adalah di kelompok milenial dan Gen Z ya. Sekarang sudah pasti setiap produsen di Indonesia pastinya akan menyasar ke letter milenial dan Gen Z. Karena itu adalah konsumen yang terbesar saat ini. Target tertentu setelah diluncurkan inovasi produk tersebut tentu saja targetnya adalah kita sesuai dengan misi perusahaan ya, di mana kita akan terus melakukan inovasi produk baru dan apalagi dengan kondisi ekonomi yang mulai ya lebih baik lah ya dibanding tahun lalu, ya kita juga udah mulai lagi mengencarkan untuk keluarnya produk-produk baru. Di semester 2 ini akan ada beberapa produk baru, ya tujuannya untuk apa dikeluarkan produk baru? Ya sebagai upaya supaya kita lebih satu dari top line ya untuk tujuan sales. Yang kedua juga dari memperlengkap kita punya produk. Dengan naiknya angka kasus COVID-19 lagi, apakah ada inovasi baru untuk produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan? Bagaimana update penjualan Berto Imunku? Produk Berto Imunku memang pada saat itu dibuat dalam fase surviving mode. Ya. Dalam fase surviving mode, di mana setiap hampir banyak sekali ya, itu yang mengeluarkan produk-produk seperti itu adalah langkah adaptif juga, salah satu langkah adaptif yang dilakukan oleh banyak pemain. Nah, update-nya bagaimana?
Terus terang saat ini kita masih Berto Imunku itu didistribusi di channel farma. Namun ya seiring dengan semakin terkendalinya COVID-19, seiring dengan semakin meningkatnya jangkauan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, daya tahan tubuh konsumen itu semakin baik. Jadi memang Berto Imunku ini masih ada di apotek, masih kita lakukan upaya marketingnya, masih tetap kita lakukan. Tapi pada saat ini ketika kita masuk dalam tahap take off, kita akan kembali kepada core business kita. Support yang kita miliki akan kembali ke core business kita, yaitu di segmen kosmetik, baik skincare maupun dekoratif. Selanjutnya Nomor 4 Pak Brian ya Pak ya. Baik, mengenai belanja modal atau capital expenditure, tadi sudah saya sampaikan adalah semester pertama adalah kurang lebih di 1 miliar ya, 46 juta. Dengan budgetnya 5,9 miliar 215. Jadi 9 miliar 215 juta untuk budget di 2022 untuk capital expenditure saja atau untuk belanja modal, tentunya untuk menopang daripada supply chain kita. Nah, lalu dilanjutkan ada pertanyaan mengenai ideal asset. Untuk di 2022 kan kita manage cash flow kita dengan baik ya. Jadi dan kita harapkan berlanjut dari tahun ke tahun bagaimana kita bisa memanage cash flow kita jauh lebih baik, dan pergerakannya sudah sangat baik di 2021 akhir lalu berlanjut ke 2022. Jadi pengertian menjual aset atau apa, kita tidak ada rencana apa-apa itu untuk di 2022 ya. Jadi kita fokus saja kepada fundamental daripada bisnis kita ini, perbaikan di dalam, kerjasama dengan distributor dan sebagainya, yang rencana kerjanya sudah disampaikan tadi oleh managing director kita Pak Kilalat gitu. Jadi bukan kita tiap tahun mau menjual aset gitu, bukan ya, bukan itu pas tahun itu aja, pas ada kebutuhan itu aja ya itu. Terima kasih ya. Thank you Pak Brian, Pak Jos, Pak Kilala. Berikutnya kita berlanjut. Nah, Bapak Aziz, terima kasih untuk pertanyaan. Yang pertama adalah Sedevindo telah mendapatkan kontrak 97 miliar. Apakah akan dicatatkan dalam laporan tahun 2022? Pak Brian atau Pak Kilala yang ya, jadi kalau Sedevindo ya memang benar mendapatkan kontrak dari salah satu multinasional raksasa di dunia dengan volume yang sangat tinggi juga. Ya memang itu akan dicatat di tahun 2022. Jadi akan membantu mendongkrak signifikan performa daripada Martina Berto Tbk di tahun 2022 ya. Nah, apakah tahun ini sudah mendapatkan laba bersih? Ya, untuk Sedevindo sih memang dia laba ya. Tapi untuk secara keseluruhan mungkin semester 2 ini kita akan coba membukukan laba ya. Semester 2, tetapi the full year-nya kan masih belum bisa tercover gitu. Tapi paling enggak kita sudah bisa menekan kerugian yang sangat signifikan, yang kalau kita alamin sendiri memang mengerikan, tetapi akhirnya kan kita juga bisa ya melakukan itu dengan tadi strategi-strategi yang kita buat secara konsisten dan tegas gitu. Kemudian bagaimana kontribusi anak PT TPS ke pendapatan perseroan. Jadi seperti saya bilang, tugas TPS itu adalah untuk retail, online, dan direct to consumer. Memang secara top line cukup membantu, kurang lebih di 2,5 miliar ya salesnya, cuman untuk pendapatannya karena memang masih rugi karena memang sewa daripada mall-mall itu tinggi sekali, itu masih belum bisa ke cover karena mallnya juga meskipun udah ramai tetapi juga
masih belum optimal juga gitu. Jadi tetapi di PT TPS ini sudah bisa menurunkan kontribusi loss ya. Jadi salah satu kontributornya adalah menurunkan loss yang terjadi di PT Martina Berto Tbk. Gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kilala. Baik, kita berlanjut. Atau ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup ya Bapak-Bapak ya. Kita berlanjut ke penanya yang berikutnya dari liputan6.com. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana hasil RUPS tadi? Apakah ada pembagian dividen? Yang kedua, apakah optimis untuk mencapai target penjualan 2022? Berapa targetnya dan sudah tercapai berapa? Kemudian yang ketiga, apakah akan melakukan bisnis ke depan? Dan yang terakhir, atau direksi. Ya. Silakan langsung ditanggapi Pak Terima Brian kasih Hakilala. atas pertanyaannya yang baik sekali dari Liputan 6. Tes, oke, kedengaran ya. Jadi kalau hasil daripada RUPST tadi adalah seperti biasa, adalah mengesahkan daripada laporan keuangan, laporan pengawasan Dewan Komisaris kepada direksi, dan juga mengesahkan daripada sustainability report atau laporan keberlanjutan. Ya, itu sudah disahkan semua, sudah beres. Lalu kita mengesahkan daripada rugi bersih kita. Lalu nanti kantor akuntan publik yang akan ditunjuk untuk di 2022. Dan juga selain RUPST tadi ada RUPSLB ya. RUPSLB itu merubah anggaran dasar supaya kita bisa masuk ke dalam bisnis-bisnis PKRT ya. Nah, itu kan potensi sangat besar ya. Nah, lalu apakah ada pembagian dividen? Ya pasti dengan rugi nggak mungkin kita membagikan dividen. Dan juga adakah perubahan direksi dan komisaris? Tidak ada. Dan di 2002 pokoknya kita fokus kerja saja dengan tim yang ada, itu aja perbaikannya sudah sangat signifikan versus 2020 versus 2021 ya. Jadi seberapa optimis? Cukup optimis di 2022. Satu adalah di dalam Martina Berto Tbk parent sendiri di holdingnya, dan juga bagaimana kita memanage daripada TPS, PT TPS yang mengelola Martatila Shop, baik juga memanage daripada online shopping yang ke marketplace, dan juga tentunya performance daripada PT Sedevindo tadi yang mendapatkan kontrak 97 miliar ya, itu adalah tambahan ya, itu adalah tambahan. Ini bukan existing, itu adalah tambahan ya. Jadi cukup optimis, dan tentunya baik itu di Martina Berto sendiri maupun Sedevindo tuh gencar sekali untuk mencari klien-klien baru ya, baik yang multinasional maupun yang lokal gitu ya. Jadi akan sangat excited kita untuk sisa mulai bulan Agustus, September, Oktober, November sampai tutup nanti di Desember 2022 tanggal 31 Desember. Itulah kurang lebihnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Brian. David Emil, selanjutnya, baik, ada pertanyaan lagi, tambahan sedikit lagi, pertanyaan dari Afriana Citra di Kontan. Maaf Pak, izin tanya sedikit lagi. Boleh dijelaskan lebih rinci mengenai bisnis Sedevindo saat ini dengan adanya raihan kontrak 97 miliar itu berapa kenaikan kapasitas produksi dan bagaimana target-targetnya? Silakan Pak. Oke, bisnis Sedevindo sekarang ini memang ditopang dari 3 jenis klien yang besar. Kelompok ya, 3 kelompok klien. Yang pertama adalah multinasional yang menjadikan Sedevindo hub daripada produksi mereka untuk seluruh dunia. Jadi ada satu MLM terbesar dari Salt Lake City Amerika itu memusatkan beberapa produknya untuk diproduksi di Sedevindo, dan kita ekspor melalui mereka ke lebih dari 21 negara. Kemudian ada beberapa juga multinasional yang memang ada di
Sedevindo ya, dan juga perusahaan yang memang menjadikan Sedevindo sebagai hub daripada produksi mereka. Yang segmen kedua adalah perusahaan nasional Baik, mohon maaf jaringan down. Rekan-rekan media boleh raise hand bila masih ada di ruang di sampai room mana ya ini. tadi? Sudah masih ada ya. Mohon maaf karena jaringan yang down. Baik, sepertinya rekan-rekan media masih ada di room ini. Sampai di segmen kedua, Pak. Oke. Jadi segmen kedua adalah ya perusahaan nasional yang memang mempercayakan produksi mereka di Sedevindo. Dan yang segmen ketiga itu yang lagi seksi banget, itu adalah independent brands atau small medium enterprise, ya perusahaan-perusahaan kebanyakan juga baru, ya itu kita ditopang oleh 146 brand, di mana Sedevindo mengontrol mungkin 80% dari peredaran brand-brand yang kategori independent brand. Nah ini Sedevindo ditopang dari 3 segmen besar. Nah memang yang 97 miliar ini sebagai tambahan daripada forecast mereka di tahun sebelumnya, ini adalah merupakan dari salah satu multinasional terbesar di dunia yang memang kapasitasnya udah pasti naik signifikan dengan kita ada mesin fully automatic 5 ya, itu full automatic dari packaging primer, pengolahan sampai dengan masuk ke dalam kardus itu hanya dihandle oleh 2 orang misalnya gitu. Dan ini pabrik berjalan 24 jam kali 7 hari. Jadi non-stop full setiap hari ini bekerja gitu. Memang besar sekali secara unit 181 juta unit yang kita mesti deliver ya. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Sudah cukup terjawab Mbak Arfiana dari Kontan ya. Sudah dijelaskan lebih detail lagi oleh Bapak Kilala Tilaan. Baik, di kolom chat saya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Berarti sudah cukup jelas rekan-rekan media mendapatkan informasi dari 4 orang narasumber saya pada siang hari ini, yaitu Bapak Brian David Emil, Bapak Kilala Tilaar, Bapak Jos Irwin Hartanto, dan juga Bapak Muhammad Sabri Hasan. Dan rekan-rekan media, saya kembali mengingatkan bahwa di kolom chat kami juga sudah mengirimkan link untuk press release apabila rekan-rekan media ingin juga tahu lebih dalam lagi terkait RUPS yang sudah berjalan pagi tadi. Dan di situ juga ada nomor darah hubung kami. Apabila ada hal lain yang rekan-rekan media ingin tanyakan, bisa langsung menghubungi nomor darah hubung yang ada di press release kami. Dan kami informasikan juga untuk seluruh rekan-rekan media, foto-foto kegiatan akan kami kirimkan setelah public expose. Baik, kalau begitu, ya sudah diinformasikan kembali juga oleh moderator kami di kolom chat, silahkan di-download ya rekan-rekan media terkait press release-nya. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita sampai di akhir acara. Terima kasih sekali lagi untuk 4 orang narasumber saya. Terima kasih kepada seluruh undangan yang sudah hadir, yang sudah bergabung pada siang hari ini, Bapak Ibu, para investor, pemegang saham, dan juga rekan-rekan media yang sudah bergabung. Pada akhirnya saya Foni Rose menutup acara Public Expose Rapat Umum Pemegang Saham PT Martina Berto Tbk tahun buku 2001.
Terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Salam Beautifying Indonesia. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.